an yaji'a rajulun min ahlil badiyah. Maka kami terkejut saat tiba-tiba datang ke kelompok kami, maksudnya Nabi sedang duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba kedatangan rajulun min ahlil badiyah, seorang dari pedesaan, dari Badui, ya. Orang Badui, Badui itu dari bahasa Arab, Pak. Suku Badui, ya. Suku Badui itu dari bahasa Arab, badiyah, yang dari pedesaan, ya. Jadi kalau orang Badui desa Arab dengan desa kita agak beda. Umumnya kalau desa di kita itu kulturnya cenderung sopan, okay? Baik, lugu, karena iklimnya lebih tenang. Tapi kalau di Arab tidak. Orang Badui Arab itu umumnya karena situasinya keras, suka pindah-pindah, hidup di padang pasir, kehidupannya cukup liar, maka melahirkan karakteristik yang beda. Kata-katanya kadang-kadang kasar, ceplas-ceplos, ya, tindakannya dan sebagainya. Itu agak sulit diatur. Itu Badiyah. Datanglah orang ini kepada perhimpunan Nabi SAW dan para sahabatnya. Tiba-tiba, fayas'aluhu wa nahnu nasma'. Masya Allah. Tiba-tiba dia bertanya kepada Nabi, sedangkan kami mendengarkan. Kan tadi ada pertanyaan kan? Ada keterangan dari Nabi SAW, ya, disampaikan oleh Anas. Jangan bertanya. Mau Nabi membuat aturan, jangan ada yang nanya ya. Jangan ada yang nanya yang tidak penting. Tiba-tiba setelah itu disampaikan, datanglah seorang dari desa, dari Badui, nanya pada Nabi. Kami kaget. Ini siapa orang ini sih? Datang kemudian tanya, padahal kami dilarang bertanya, gitu kan? Jelas di sini? Baik. Maka kata Imam An-Nawawi, dia kata Imam An-Nawawi, yakni man lam yakun balaghahu nahyu 'anis su'al. Orang ini datang kepada Nabi kemudian langsung bertanya kalau belum dengar informasi tentang larangan bertanya dari Nabi SAW. Jelas? Jadi barangkali ini diantara adab bagi kita. Kalau ada orang-orang barangkali dalam keseharian kita berbeda melakukan tindakan tertentu seperti yang kita lakukan, termasuk dalam praktek beragama, maka ada adab di sini ingin menyampaikan. Barangkali orang ini belum tahu, belum paham, belum mengerti. Nanti yang paling menarik ketika ada orang belum paham, belum mendengar ilmunya, ternyata nanti kita akan lihat apakah Nabi marah pada orang ini, apakah Nabi mencela orang ini, apakah Nabi mengucilkan orang ini? Mari kita lihat. Masya Allah. Kemudian dia berkata, faqala ya Muhammad atana rasuluka faz'ama lana annaka taz'umu anna Allah arsalaka. Ya Muhammad, ke tempat kami datang utusan Anda. Maksudnya ada di antara murid-murid Nabi dari kalangan sahabat berdakwah datang ke kampung orang ini. Ketika datang kepada dia ingin memastikan benar enggak ini ajarannya Muhammad SAW. Tasabbut namanya, tabayyun. Jadi kalau mendengar sesuatu yang tidak jelas jangan langsung dipublikasikan. Jangan langsung disimpulkan, dipublikasikan, datang dulu. Kalau Anda bisa temui, datang, tanyakan. Nanti khawatirnya ketika Anda memberikan statement tersebar luas, ternyata tidak seperti yang Anda sampaikan. Maka celakalah di situ, sulit meralatnya lagi, sulit menanggung kesalahannya lagi. Kalau ada orang-orang banyak berselisih, misalnya karena perkataan Anda, siapa yang ngomong dosanya? Nah inilah yang dilakukan oleh orang Badui ini, datang kepada Nabi, takut dia bertanya, ya Rasulullah, datang utusanmu kepada kami, ya, mengatakan kalimat-kalimat seperti ini, apakah benar? Maka apa kata Nabi? Kata Nabi, sadaqah. Ya, sadaqah. Dia berkata, Allah telah mengutus engkau. Maksudnya, Allah telah menjadikan engkau sebagai Rasul. Benar nggak pernyataan dia? Kata Nabi, sadaqah. Dia benar. Nah, satu, ada seseorang melakukan tindakan terkait dengan hukum syariat. Hukum ini belum dia ketahui. Seperti tadi, dilarang bertanya, tapi tiba-tiba dia nanya, gitu kan? Bagaimana menyikapi orang seperti ini ketika dia salah melakukan sesuatu? Apakah kemudian dicela, dikucilkan, dimarahi, dan sebagainya? Apa yang dilakukan Nabi? Tidak. Orang yang belum tahu rumusnya dari Nabi adalah diberitahu. Maka Nabi menjawab pertanyaannya sesuai dengan kebutuhan dia. Diberikanlah pengetahuan, ilmu. Ini seringkali terjadi di sekitaran kita. Ada orang-orang yang barangkali melakukan tindakan, tapi belum tahu ilmunya. Antum misalnya ingin merapatkan barisan, mau rapat, dia belum mau rapat, ya kan? Jangan dimarahi. Salah kalau dimarahi yang belum tahu, itu diberitahu bukan dimarahi. Bapak
nggak ngerti ya Pak ya. Ini rapat Pak, bukan menjauh. Tembok itu nggak ikut sholat, Bapak sini. Masya Allah. Ya sudah, besok dia nggak datang lagi sholat gitu kan. Anda sampaikanlah dengan cara yang baik kan. Masya Allah Pak, ini masih kosong. Baik, akan lebih baik kalau kayaknya kita merapat. Kalau saya merapat ke Bapak ke sana, itu lebih nyaman. Walaupun kadang-kadang belum tentu diterima yang seperti itu. Kadang-kadang kalau satu rating, satu level, kadang belum bisa terima. Ah sudahlah, jangan mikirkan sholatnya orang, sholat sendiri aja belum bagus. Udah di situ aja, saya mau di sini. Masya Allah. Kadang-kadang begitu. Ya. Atau lebih daripada itu. Pak, nggak nyaman Pak, ini banyak yang kosong. Ayo, supaya setannya nggak masuk. Bawa-bawa setan lagi. Kamu siapa? Di sini ini saya sudah 15 tahun. Kamu kan baru kelihatan sekarang, Masya Allah. Padahal masjidnya baru 10 tahun Pak. Kadang-kadang nggak nyambung. Di sini mesti bijak kita. Ya, Quran surah ke-16 ayat 125. Kalau Anda satu angkatan, satu rating, satu level, maka minta kepada yang di atasnya, imam suruh turun untuk meluruskan. Maka imam datang, minta rapatkan dan sebagainya. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi ketika ada orang tadi salah, dan sahabat tidak ikut-ikutan mencela. Ketika ada Nabi di situ, sahabat diam semua. Cuman heran aja. Ini kenapa kita dilarang nanya, orang ini nanya, ini siapa gitu kan? Dan yang paling ditunggu oleh mereka adalah bukan menyimpulkan, tapi respon Nabi SAW sebagai pelajaran untuk mereka di kemudian hari. Maka Nabi kemudian mengatakan, sedekah, iya benar, saya diutus oleh Allah. Teruskan. Qala faman khalaqas sama? Maka dia bertanya lagi, siapa yang menciptakan langit? Faqala, dijawab oleh Nabi, Allah. Perhatikan pertanyaannya, ada kaitan dengan iman tidak? Ada. Ya karena dia merasa ada utusan untuk mengajak kepada syariat yang baru dari syariat mereka itu yang ada, diajak untuk masuk Islam, dikonfirmasi kepada Nabi. Ingin kenal siapa Tuhannya, siapa Rabbnya. Dengan itu kemudian dia belajar mendekat kepada Allah. Faman khalaqas sama? Dia jawab, qala, kata Nabi, Allah. Qala, faman khalaqal arda? Siapa yang menciptakan bumi? Kata Nabi, qala Allah. Qala faman nasaba hadhil jibal wa ja'ala fiha ma ja'al? Siapa yang menjadikan gunung-gunung itu kemudian jadi kuat menancap? Ya, dan menjadikan itu kemudian beraktivitas dan menjadikan segala hal menempel di gunung itu. Ada tumbuhan, ada tanah, ada bebatuan, ada mineral dan sebagainya. Qala Allah. Semuanya Allah, 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 Allah. Perhatikan bagaimana dia bertanya, bagaimana dia menjawab. Pertanyaannya didekatkan kepada semua yang menciptakan, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketika dia mengaplikasikan itu dalam kesehariannya. Lihat langit, ingat Allah. Lihat bumi, ingat Allah. Lihat gunung, ingat Allah. Antum lihat langit ingat apa? Ada yang cuma lihat bintang aja. Yuk, ada bulan di luar, lihat yuk bulan. Bulannya besar ya, indah ya. Sudah, balik lagi. Masya Allah. Dulu orang Baduy lihat langit ingat Allah. Orang Baduy terbelakang, nggak punya sepeda, nggak punya motor, nggak punya mobil, nggak punya perangkat seperti antum sekarang ini. Baju sederhana, lihat langit ingat Allah. Antum sepeda punya, motor punya, mobil punya, kendaraan banyak, ilmu pengetahuan semakin berkembang, Google ada, lihat langit, masih lihat bulan juga. Kapan kenal Allah? Coba lihat. Orang lihat gunung, Masya Allah, ingat Allah. Siapa yang menciptakan gunung? Siapa yang menanamkan di dalam mineral dan sebagainya? Allah. Begitu lihat gunung, Allah, 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 Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Antum lihat gunung, ada batu bara di sini. Ada emas di sini. Masya Allah, rumusnya macam-macam, beli alat segalanya. Tapi antum lupa dengan siapa yang menjadikan itu semua. Coba lihat kan. Barangkali selama ini ilmu yang kita pelajari belum mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruskan. Paham insyaallah? Baik. Teruskan. Qala fa billadzi khalaqas samaa wa khalaqal arda wa nasaba hadhil jibal. Ini inti kalimatnya. Maka demi zat yang telah menciptakan langit, yang telah menciptakan bumi dan telah menegakkan gunung. Ini dia yang memastikan lagi. Lihat kalimatnya. Masya Allah. Allahu arsalaka. Apakah Allah yang telah mengutus engkau? Apakah Rabb yang telah menciptakan langit, bumi dan menegakkan gunung itu, itulah yang mengutus engkau? Faqala na'am. Maka Nabi menjawab, ya. Kalimat orang ini ingin memastikan kalau begitu saya ingin tahu apa yang paling penting dari utusan ini. Ini maksudnya. Di Allah mengutus engkau, Allah yang telah menciptakan langit, menciptakan bumi, menegakkan gunung. Apakah benar Allah mengutus Anda? Kalau benar, orang ini akan mengambil manfaat dari situ. Apa yang bisa saya dapatkan? Yang paling penting yang bisa saya amalkan dalam kehidupan untuk mendekatkan diri saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak mungkin orang Baduy ini bisa nyambung langsung dengan Allah. Melihat Allah nggak bisa, berbicara dengan Allah nggak bisa. Bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah? Maka dia bertanya, Anda diutus Allah tidak? Kata Nabi, na'am,
iya. Kalau begitu kita akan lihat nanti ketika dia mendengar Nabi adalah diutus oleh Allah, maka dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa meningkatkan iman dan amal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa yang pertama kali ditanyakan orang ini. Lihat apakah orang ini bertanya tentang jihad? Apakah orang ini bertanya tentang macam-macam muamalah dan sebagainya? Kita lihat pertanyaan pertamanya. Bismillah. Qala wa zama rasuluka anna 'alaina khamsa shalawatin fi yawmin wa lailatin. 1. Qala sadaqah. Utusan Anda telah datang kepada kami menyampaikan kami kalau ingin dekat dengan Allah mesti menunaikan salat, membangun hubungan dengan Allah lewat salat 5 waktu dalam sehari. Saya ingin pastikan kata orang ini, apakah itu benar menurut Anda Rasulullah? Kata Nabi, bala, salat, benar. Salat. 1, salat. Perhatikan, yang pertama kali dipelajari ini. Kemudian yang kedua, qala fabilladzi arsalaka, maka demi Allah yang telah mengutusmu, Allahu amaraka bihadza, qala na'am, apakah engkau juga diperintahkan untuk sholat ini? Kata Nabi, iya. Masya Allah, ini yang paling menarik. Pertanyaan kedua, dia ingin memastikan Nabi sholat juga enggak gitu. Masya Allah, pintar orang ini. Ya, dia bertanya sholat. Yang kedua, Nabi sholat juga enggak? Kata Nabi, iya. Mungkin dia ingin menyimpulkan, kalau Nabi jawabnya enggak, oh Nabi aja enggak sholat, apalagi saya, gitu kan? Baik, dia balikan, Nabi sholat enggak? Iya. Maka nanti pertanyaannya akan kembali kepada kita. Nabi aja sholat, masa ente enggak? Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, utusan Allah, masuk surga, tingkat surga paling tinggi, orang paling baik di muka bumi, masuk sholat. Masih sholat. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan, belum tentu jadi orang paling baik di bumi, gak mau sholat. Ini poinnya. 2. Ya, nanti saya belum bahas tentang rukun Islamnya ya, kita baru turunkan dulu pengertiannya. Kemudian, qala za'ama rasuluka anna 'alaina zakatan fi amwalina. Menyampaikan utusan Anda kepada kami di kampung, kalau kami mesti mengeluarkan zakat di harta kami yang sudah wajib untuk dikeluarkan. Apakah ini benar? Maka beliau berkata, qala sadaqah. Benar. Fabilladzi arsalaka Allah amaraka bihadza. Maka kami ingin tegaskan lagi, kata orang ini, apakah Allah juga memerintahkan Anda untuk itu? Kata Nabi, ya. Masya Allah, Nabi aja masih mengatakan. 2. Zakat. Dan Nabi mengerjakannya. Terus nyampaikan, contohkan. Bahkan beliau infak, beliau sedekah, dan beliau tidak menerima harta zakat. Gitu? Tapi Masya Allah yang paling menarik ini. Dikonfirmasi lagi, Nabi mengerjakan. 2. Zakat. 3. Za'ama rasuluka anna 'alaina shawma syahr Ramadan fi sanatina. Utusan Anda menyampaikan di kampung kami, kalau kami mesti menunaikan puasa khusus di bulan Ramadan dalam setahun. Jadi 1 bulan penuh kita puasa. Ya, kalau setahun Ramadan kita berapa kali? Sekali, mustahil 2 kali, gitu kan? Sekali bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan kan cuma sekali. Ya, maka saya katakan sekali dalam setahun khusus di bulan Ramadan. Apakah ini benar? Kata Nabi, sedekah. Jadi apa selanjutnya? Puasa. Fabilladzi arsalaka Allah amaraka bihadza. Maka saya ingin pastikan demi Allah yang telah mengutus Anda, apakah Anda juga puasa? Apa jawab Nabi? Qala na'am. Puasa. Masya Allah. Perhatikan. Dipastikan lagi, Nabi puasa enggak? Ya, saya puasa. Betul disuruh puasa? Ya. Maka dia simpulkan, Nabi aja puasa, masa saya enggak? Ya. Teruskan. Saya percepat dulu ya. Bismillah. Qala wa za'ama rasuluka anna 'alaina hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Qala sadaq. Ya, utusan Anda menyampaikan kepada kami bahwa kami mesti punya kewajiban untuk menunaikan haji sepanjang atau sesuai dengan kemampuan kami, dalam batas kemampuan kami. Haji. Apakah ini benar? Kata Nabi, sadaq. Ini benar. Ini benar. Dia thumma qala, ini poinnya. Ini poinnya. Walladzi ba'atsaka bil haqqi, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan risalah yang benar. Ini Masya Allah Bapak Ibu sekalian,
Ketika orang ini dijelaskan oleh Nabi SAW tentang yang 4 ini, orang ini kan sudah muslim, sudah masuk Islam. Dia sudah masuk Islam. Kemudian diajarkan oleh utusan Nabi di sini tentang pokok-pokok keislaman. Dia mengkonfirmasi kepada Nabi SAW tentang semua ini. Maka apa yang terjadi kata orang ini? Perhatikan kalimatnya, saya bacakan. Walladzi ba'atsaka bil haqqi la azidu 'alaihinna wa la anqusu minhunna. Demi Allah yang telah mengutus Anda dengan benar, dengan hak, saya akan pastikan mengamalkan semua ini. Tidak akan menambah, tidak akan mengurangi lagi. Nggak akan tambah, nggak akan kurangi lagi. Ini petunjuk bagi para pengajar supaya menyampaikan segala sesuatu kepada murid-muridnya supaya bisa dipahami dengan benar. Perhatikan. Dan yang paling menarik, bagaimana ukuran pemahaman itu adalah kalimat yang ini. Saya akan kerjakan itu selama hidup saya. Tidak akan